kita bahas tetap tentang Nikita Mirzani dengan anaknya Loli. Usia Loli ini masih ABG ya teman-teman. Jadi ABG itu memang memiliki jiwa pemberontak yang luar biasa. Tidak pada Loli saja, pada anak saya, pada anak kalian yang seusianya dengan Loli pasti memiliki jiwa rasa ingin tahuannya yang kuat. Ingin menemukan jati dirinya, ingin mendapatkan kayak pengakuan dan lain sebagainya. Itu memang kejiwaan anak ABG seperti itu. Tinggal bagaimanakah orang tua mengarahkan agar anak ini bisa ke hal-hal yang positif, tidak sampai ke hal yang negatif. Sebenarnya cara mendidik Nikita Mirzani pada anak-anaknya ini sudah sangat bagus. Makanya Nikita Mirzani ini mengarahkan anaknya misalnya ikut latihan memanah dan kemudian juga dapat juara dan lain sebagainya. Itu tentunya hal positif yang harusnya kita juga memuji cara Nikita Mirzani dalam mendidik anaknya. Tapi juga nggak bisa dipungkiri karena Nikita Mirzani orangnya juga temperamen dan dia single parent, segala masalah dalam rumah tangganya dia pikir sendiri. Itu juga bisa memicu adanya gampangnya amarah di dalam dirinya. Karena titik tumpu masalah dalam rumah tangga dia pikul sendiri, dia pecahkan sendiri, dia jungkir balik sendiri. Disinilah kadang-kadang orang merasa hidupnya menjadi juga ada tekanan. Saya harus begini, juga ada kelelahan di dalam menjalani kehidupan ketika semua masalah harus dipikul sendiri. Seperti itu ya. Sedangkan si Loli ini anak yang ABG yang ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan kemerdekaan, kebebasan seperti layaknya yang dia pikirkan. Tapi sebagai orang tua kita juga agak ketir-ketir ya kalau melepaskan anak begitu saja seperti yang dimaui Loli, bisa kongko-kongko dan lain sebagainya. Karena nggak bisa dipungkiri saat ini kondisi pergaulan kadang-kadang bisa menjerumuskan seseorang menjadi terpuruk, misalnya kena narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Apalagi kita juga tahu kasusnya Mario Dendi dengan AG yang anak 15 tahun sudah melakukan hubungan seperti itu, sudah memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, dan tentunya sebagai orang tua kita juga sangat was-was jika hal itu terjadi kepada anak kita. Mungkin Loli saat ini masih emosi sesaat pada Nikita Mirzani karena merasa kebebasannya udah dikekang. Tapi nanti kalau bertumbuh semakin dewasa, apalagi nanti kalau sudah menikah, sudah memiliki anak, pasti mengetahui, oh ternyata mama dulu melakukan seperti itu karena ingin saya baik-baik saja. Sekarang ingin saya prediksi bagaimanakah hubungan Loli dan Antonio ke depannya. Bagaimanakah hubungan Loli dengan Antonio ke depannya? Hubungannya ada simbol seorang wanita. Di mana teman-teman, kalau seseorang itu semakin dekat, baik itu dekat dalam hubungan khusus, hubungan pertemanan dan lain sebagainya, kedekatan yang berlebihan pada akhirnya memicu adanya sebuah konflik. Kenapa begitu? Dikarenakan kalau semakin dekat akan merasa semakin memiliki, akan ada kondisi-kondisi nasihat-nasihat juga pengekangan dan lain sebagainya. Kamu jangan begitu, kamu jangan begini. Itu juga akan muncul seperti hubungan Loli dengan Antonio nantinya. Ada simbol ini, ada simbol pengekangan, ada simbol kecemburuan dan lain sebagainya. Aduh, kenapa ada rasa cemburu ya? Tapi di sini kartu ini bisa diartikan perhatian yang terlalu berlebihan pada akhirnya bisa memicu adanya sebuah masalah. Karena merasa memiliki, karena merasa ada kedekatan dan lain sebagainya. Selanjutnya hubungan Antonio dengan Loli ke depannya akan ada perasaan yang muncul teman-teman. Apakah ini sekedar perasaan antara ayah dan anak? Karena Loli merasa kalau dia sekarang anak angkatnya Tony Dedola.
Ataukah ini perasaan antara laki dan perempuan? Mari kita lihat. Perasaan ini perasaan yang seperti apakah di antara kalian berdua? Oh, ada fokus in the negatif, pemikiran-pemikiran negatif yang ada kaitannya, mungkin ada trauma kejadian dengan Nikita Mirzani yang membuat mereka bersatu. Baik Tony maupun Loli ini ada perasaan yang tersakiti atas perbuatan Nikita Mirzani kepada mereka, dan pada akhirnya mereka merasa senasib sebenangkungan. Makanya di sini ada simbol di mana masih belum bisa melupakan masa-masa yang sudah menyakitkan itu. Selanjutnya, hubungan Tony dengan Loli ke depannya. Ada simbol anak kecil ke sebuah istana. Ini artinya memulai sebuah hubungan yang baru, yang artinya hubungan ini mungkin tanpa ada sangkut pautnya Nikita Mirzani, mereka menjalin sebuah kedekatan, ya. Memulai sebuah hubungan yang baru, hubungan yang seperti apakah? Hubungan yang saling mengoptimalkan, teman-teman. Ada cangkir 9. Cangkir 9 ini hubungan yang bisa dikatakan saling suka, saling berusaha untuk menumbuhkan dan lain sebagainya. Nah, ini hubungan antara anak dan ayahkah, atau hubungan antara laki dan perempuankah? Kita lihat saja nanti ke depannya, ya. Hubungan ini pada akhirnya ke arah mana? Untuk Antonio dan Loli, ke arah bola berputar, perubahan dalam hidup. Perubahan dalam hidup yang bagaimana? Yang lebih berpikir untuk mementing atau untuk mengutamakan hal-hal penting di dalam hidup. Hal-hal penting di dalam hidup ini terkait masalah sekolahan atau masalah asmara. Ada pihak ketiga di sini yang membuat mereka nanti ada yang tersakiti, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Kalau ada pertemanan atau ada perasaan yang berlebihan, baik itu berlebihan sebagai teman, berlebihan sebagai saudara, dan lain sebagainya, pada akhirnya akan ada perasaan untuk memiliki, perasaan untuk mengatur. Nah, disinilah ketika perasaan itu tumbuh, ketika salah satunya nanti misalnya kurang memperhatikan atau lebih memperhatikan yang lainnya, akan ada perasaan sakit hati di antara mereka berdua. Di sini ada simbol sakit hati karena pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa karena laki-laki lain, perempuan lain, atau karena ada tujuan hidup lain, misalnya lebih fokus kepada sekolah, lebih fokus kepada karir dan lain sebagainya, sehingga ada yang tersisihkan di sini, ada yang merasa terasingkan di sini. Selanjutnya, hubungan Antonio dan Loli. Ada simbol halaman tongkat. Halaman tongkat ini ibaratnya seseorang yang berusaha mencari kebenaran, atau ada-adanya kabar-kabar yang bisa merujuk pada sebuah kebenaran. Nah, disinilah setelah adanya sakit hati, dikarenakan pihak ketiga mulailah ada kesadaran untuk mencari sebuah kebenaran. Loli dan Antonio, apakah pada akhirnya ada kerenggangan di dalam hubungan mereka berdua? Ada misconsular, masih ada pertimbangan di sini. Mengapa ada pertimbangan? Mengapa masih ditimbang-timbang? Karena apa? Aduh teman-teman, ada jangkir 4. Jangkir 4 ini sebuah hubungan yang bisa meningkat. Kalau misalnya kamu masih berteman saja dengan seseorang, nanti hubunganmu dengan seorang itu bisa jadian.
Misalnya kalau kamu masih jomblo, artinya ada suatu saat kamu akan menjalin hubungan atau bisa memiliki pacar dengan seseorang. Nah, di sini ada cangkir 4 bertanda apakah untuk Antonio dan Loli ini ada orang yang agaknya ada kecemburuan dikarenakan ada perasaan yang sudah hadir di dalam dirinya. Tapi perasaan itu juga dibumbu-bumbui dengan masa lalu yang sudah terjalin saat ada kaitannya dengan Nikita Mirzani yang saat itu mereka merasa senasib sepenanggungan karena sama-sama menghadapi tekanan, dan disinilah ada kondisi mengawali sebuah hubungan yang mungkin lebih dekat lagi, karena di sini ada mengoptimalkan cangkir. Cangkir ini lambang perasaan, lambang cinta dan lain sebagainya. Mengoptimalkan perasaannya yang tadinya mungkin mereka menganggap sebagai ayah dan anak, pada akhirnya di sini ada perubahan perasaan. Tapi teman-teman, setelah ada perubahan perasaan ini, misalnya kalau kemarin itu perasaannya sebagai kagum, kemudian berubah menjadi perasaan suka dan lain sebagainya. Di sini ada kondisi halaman pedang dan ada orang ketiga yang masuk di dalam kedekatan Loli dengan Antonio nanti. Kedekatan Loli dan Antonio nanti membuat salah satu pihak ini merasa tersakiti. Nah, ketika merasa tersakiti, mengapa begitu? Dikarenakan ada kaitannya dengan cangkir 4 ini. Cangkir 4 ini sebuah hubungan yang bisa mengarah ke jadian atau perasaan yang sangat-sangat kuat di antara mereka berdua. Karena setelah adanya kondisi pihak ketiga ini masuk, kayaknya mereka berusaha untuk untuk mencari titik temu terhadap perasaan mereka. Di sini halaman tongkat itu ibaratnya sebagai kepercayaan, mandat, tugas dan lain sebagainya. Karena di sini kita juga tahu Antonio juga sudah bilang dia akan mengadopsi Loli, dia akan membayar sekolah Loli. Andai kata Nikita Mirzani tidak mau membiayai. Di sini makanya setelah berantem mereka ada perbedaan nantinya akan ada konsultasi. Konsultasi ini bisa tanya jawab pada dirinya sendiri, bisa juga konsultasi kepada orang lain, yang pada akhirnya ini kenapa dilakukan? Karena hati mereka sebenarnya nanti juga ada rasa saling suka, teman-teman. Ada rasa saling suka karena di sini ada simbol ini. Kenapa mereka melakukan konsultasi? Karena mereka sudah terjalin sebuah hubungan kedekatan. Jadi seperti itu ya. Semakin hari akan semakin dekat hubungan Loli dengan Antonio ini, apalagi mereka juga jauh dari Nikita Mirzani, sehingga Nikita Mirzani kayaknya ada hambatan ketika ingin bercampur tangan terhadap hubungan Tony dengan Antonio. Ini seperti prediksi saya yang kemarin ya teman-teman. Nantinya hubungan mereka ini juga akan panas dikarenakan masuknya pihak ketiga yang membuat perubahan hubungan ibu dan anak ini ada menara putus. Tapi saya harap ya, Loli ini kan masih ABG, umurnya masih berapa sih? Tentunya ada kondisi emosi sesaat. Semoga hal ini tidak terjadi. Jadi dalam emosi sesaat itu seseorang ABG bisa meluapkan unek-uneknya tanpa pikir panjang, apalagi ketika kemasukan orang ketiga yang sudah mempengaruhi, ngompor-ngompori, itu akan semakin memanaskan kondisinya. Sebagai ibu, saya rasa Nikita Mirzani juga ada kebijaksanaan tidak
mau menanggapi ocehan Loli. Ini sesuatu yang bagus biar masalah ini bisa reda. Kalau ditanggapi makin memanas. Sekarang ini biarlah Loli agak lebih tenang lagi, berpikir pada sekolahnya, jangan berpikir macam-macam lebih dahulu. Juga jangan berpikir tentang tentang pacaran. Karena bagaimanapun sebagai orang tua saya juga kurang mendukung jika anak saya sekolah kemudian udah pacaran. Tapi nggak menutup kemungkinan anak sekarang ini memang zamannya seperti itu. Suatu saat nanti ada rasa sesal dari Loli karena sudah mengungkap aib ibunya. Ada simbol bendera merah. Dia berusaha untuk memenangkan kondisi ini. Ini kondisi saat ini ya. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu memenangkan kondisi saat ini? Ada the high princess. Ada pertimbangan-pertimbangan juga terkait hati nuraninya. Setelah dia mengondisikan keadaan yang mana dia merasa di atas angin, sini timbul hati nurani yang bekerja. Selanjutnya, apakah hati nuranimu, rasa sayangmu pada ibumu lebih kuat daripada emosimu nantinya? Tapi ini ada kaitannya dengan koin. Jadi seperti ini teman-teman. Setelah dia marah-marah atau meledak di media sosial yang membuka aib Nikita Mirzani, pada akhirnya dia juga berpikir, ada ketenangan di dalam dirinya, ada merenung ke dalam, dan dia berpikir bahwa selama ini yang membiayai hidupnya adalah Nikita Mirzani. Ada kekhawatiran ketika dia tidak dibiayai Nikita Mirzani juga. Jadi di sini Loli sudah merasa ada rasa sesal juga karena dia menyadari bahwa dia masih butuh ibunya di sini. Selanjutnya, dan disinilah dia ada tongkat satu, dia berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik dengan Nikita Mirzani atau berusaha untuk bekerja mencari duit sendiri. Jadi di sini ada tongkat satu ini bisa dilambangkan memulai hubungan baik lagi dengan Nikita Mirzani karena dia juga memerlukan pendanaan sekolahnya. Tapi di sini juga bisa diartikan dia berusaha untuk mandiri, untuk memulai sebuah kegiatan yang bisa mendulang cuan. Selanjutnya, ada yang mensupport ini teman-teman, Raja bawa koin. Kartu ini juga kemarin keluar saat saya memprediksi tentang apakah Nikita Mirzani mau membiayai Loli. Ternyata di sini ada Raja koin, kemarin itu juga ada Raja koin. Ada seseorang laki-laki yang akan membantu Loli di sini. Mengapa laki-laki itu mau membantu Loli? Kita gali terus ya. Mengapa laki-laki itu mau membantu Loli? Tuluskah karena sudah merasa senasib, ataukah ada hal-hal yang lainnya yang ada dalam pikiran laki-laki itu? Kenapa laki-laki ini mau membantu Loli? Karena di sini ada trauma dari masa lalu, ada kekhawatiran dan lain sebagainya terkait dari masalah-masa lalu. Jadi di sini yang bantu ini mungkin Tony Dedola, yang mana Loli dengan Tony ini merasa senasib, merasa korban dari Nikita Mirzani, pikiran mereka seperti itu. Selanjutnya, apakah hal itu akan dilakukan terus-menerus sampai Loli selesai sekolahnya, sampai Loli keluar dari perguruan tinggi? Hanya yang penting-penting saja yang dibantu. Hanya yang penting-penting saja. Jadi laki-laki ini tidak mengcover semua biaya hidup Loli, hanya yang urgent saja yang dibantu. Selanjutnya, bagaimana kehidupan Loli di London ke depannya? Kehidupan Loli di London di sini harus hemat
dalam keuangan. Harus hemat dalam keuangan. Selanjutnya, apakah setelah mengetahui ada seseorang laki-laki yang mensupport Loli, kemudian kita ada kondisi menarik diri dari membiayai sekolah Loli, apakah seperti itu? Apakah Nikita Mirzani akan menarik diri dari membiayai Loli? Kondisinya masih belum tahu di sini. Masih belum tahu. Jadi Nikita Mirzani ini sebagai ibu juga serba salah ya, serba salah sekali dalam menyikapi permasalahan dengan anaknya. Di sisi lain dia anaknya, di sisi lain anaknya sudah berani melawan. Di sini ada simbol seseorang yang matanya tertutup, mau melangkah, di depannya ada pedang. Tapi orang ini sudah membuka pintu gerbang. Nah, ibaratnya seperti ini, pintu gerbang dibuka karena Loli sudah ada di Inggris. Tapi untuk membiayai Loli di sini masih ada kekhawatiran pada Nikita Mirzani. Belum melangkah sudah membayangkan sesuatu yang negatif, ya. Apa yang kamu bayangkan di sini terhadap anakmu di London? Terkait dengan jangkit 9, terkait dengan seseorang yang ada kedekatan dengan Loli. Apakah pada akhirnya kamu memutuskan untuk tetap membantu keuangan Loli? Ada simbol raja bawa tongkat, yang artinya dia akan berusaha untuk bisa membiayai Loli sekuat tenaga. Raja ini ibaratnya kan mempunyai rakyat ya teman-teman. Rajanya Nikita Mirzani, rakyatnya Loli, di mana raja ini berusaha untuk mengayomi rakyatnya, berusaha untuk menjaga rakyatnya, tapi raja ini juga ada sifat kearoganan dan kesombongan. Di sini juga ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang kurang pertimbangan dalam melangkah, dan kurang pertimbangan inilah yang membuat kondisinya bisa ada perubahan-perubahan ketika yang tadinya kan kemarin itu saya prediksi di mana Nikita Mirzani pada akhirnya juga akan membantu Loli, tapi hubungan Nikita Mirzani dengan Loli pada akhirnya ada menara putus, hubungan yang sangat-sangat buruk ke depannya. Nah, ketika hubungan yang memburuk itu kita lanjutkan di sini Nikita Mirzani ada kondisi pemikiran-pemikiran negatif thinking kepada Loli. Tapi di sini dia masih memantau Loli dan berusaha untuk mengetahui kondisi Loli sebenarnya di sana seperti apa. Yang namanya ibu bagaimanapun juga tidak ingin ya anaknya menderita. Sekalipun kadang-kadang kalau marah terucap kata-kata, kadang-kadang itu sebagai apa ya, cuman kata-kata yang asal ngucap, tidak ada dalam hatinya yang untuk menjerumuskan anak tertekan, untuk menjerumuskan anak ke kondisi yang kayak gelandangan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hanya sebatas ucapan silap kata oleh seorang ibu. Selanjutnya ada Raja Pedang, ini dari simbol Nikita Mirzani yang mau berusaha untuk tetap bertanggung jawab kepada anaknya, tapi juga ada sifat arogan dan kesombongan dalam menentukan sikapnya. Apakah hubungan Nikita Mirzani dengan anaknya nanti pada akhirnya bisa baikan kembali? Menara putus teman-teman, 2 kali keluar di prediksi saya kemarin juga menara putus, di sini juga menara putus. Nah, ketika sudah memburuk seperti ini, apakah Nikita Mirzani akan tetap mau membiayai Loli? Karena sebenarnya di sini juga masih sudah ada keraguan-keraguan untuk melangkah, tapi dia masih berusaha untuk bisa memantau anaknya dari jarak jauh. Cuma di sini ya begitu, pada akhirnya hubungan Loli dengan Nikita Mirzani begitu memburuk di kedepannya nanti. Apakah ketika ada menara putus ini kemudian Nikita Mirzani lepas tangan dalam pembiayaan Loli? Mari kita lihat. Ada simbol koin 8, merencanakan sesuatu, meletakkan kondisi terkait keuangan atau terkait hubungan ibu dan anak. Yang namanya seorang ibu, sekeras-kerasnya seorang ibu dalam mendidik anak, rasa sayang itu masih lekat di dalam hatinya.
Demikian juga dengan Nikita Mirzani. Sekalipun mungkin dia berkata-kata yang sangat-sangat keras kepada anaknya, tapi hati nuraninya masih ada rasa sayang kepada Lowell.